Kedatangan Mies Hilgers tentu saja sangat-sangat disambut positif oleh sebagian besar publik tanah air. Mengingat ia adalah salah satu bek terbaik di Eredivisie, membuat Indonesia boleh jadi sangat-sangat beruntung memilikinya. Akan tetapi, seperti biasa, selalu saja ada orang yang masih menutup mata soal kehebatan Mies Hilgers. Malah ada juga nih, yang dengan pede ngomong kita nggak usah datengin Mies, karena kita udah punya Rizky Ridho, pemain yang secara posisi memang kemungkinan besar akan tergusur dengan masuknya Mies Hilgers. Ya sebenarnya sah-sah aja bagi mereka-mereka yang punya pendapat demikian. Akan tetapi jika boleh realistis, kualitas Mies Hilgers tentu saja boleh dibilang selevel dengan CISS yang masuk kategori tier 2 di Eropa. Dan itu juga dibuktikan dengan catatan statistiknya di musim lalu, yang bahkan gak kalah dari 3 bek di timnas Belanda saat ini. Sesuatu yang kemudian juga membuat legenda timnas Belanda, Robin van Persie, serta mantan pemain timnas Belanda, dan Aston Villa yang kini jadi pandit, yaitu Ron Vlaar, merasa gak habis pikir dengan keputusan Mies Hilgers yang akhirnya memilih membela tim ranking 129 dunia ketimbang menunggu timnas Belanda. Sebab dengan kualitas serta usianya yang masih sangat muda, Mies diyakini akan sangat bisa tembus ke tim oranye dalam waktu dekat. Itulah kenapa, dengan waktu yang ada, keduanya berharap kalau Mies bisa berubah pikiran. Mies Hilgers adalah pemuda berdarah Minahasa. Kelahiran Amersfoort 13 Mei 2001. Yap, darah Minahasa yang mengalir di dalam dirinya diturunkan dari sang ibu, Linda Tombeng. Disinyalir menjadi salah satu alasan kuat mengapa Mies akhirnya mau membela Indonesia. Memang, Mies sendiri sebelumnya udah sejak lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan sejak jabatan ketum PSSI masih dipegang oleh Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Namun sayangnya ketika itu proses perpindahan kewarganegaraannya terhambat karena beberapa hal. Ditambah Mies Hilgers juga sempat memenuhi panggilan timnas Belanda U21. Yap, kala itu pemain yang akrab dipanggil Hito itu masuk di awal babak kedua, menggantikan bek timnas Belanda pada Euro 2024 lalu, Lutsarel Geertruida, pada laga melawan timnas Belgia U21 pada 23 September 2022. Dan di timnas U21 ketika itu, Mies juga bermain satu tim dengan nama-nama seperti Joshua Zirkzee, Xavi Simons, Ryan Gravenberch, Jeremy Frimpong, Ian Maatsen, dan Bart Verbruggen. Maka nggak heran kalau secara kemampuan Mies Hilgers sebenarnya tinggal menunggu waktu aja sih buat masuk ke timnas Belanda. Yap, semua juga tahu kalau Mies Hilgers nantinya akan jadi pemain termahal di timnas Indonesia atau bahkan ASEAN. Yang mana nilai pasarnya saat ini menyentuh 7 juta euro atau sekitar 121 miliar rupiah. Dan sejatinya, hanya dari nilai pasarnya aja, Mies ini lebih mahal dari harga satu skuad timnas Vietnam seharga 6,8 juta euro, Thailand 6,43 juta euro, dan Malaysia 6,38 juta euro. Nah, tentu saja ada alasan khusus mengapa Mies Hilgers ini punya harga yang mahal. Dan sudah pasti jawabannya adalah kualitas. Yap, sejak naik ke tim utama FC Twente pada musim 2020-2021, Mies mampu menunjukkan kalau ia memang adalah pemain berbakat. Dan sejak musim 2021-2022 hingga sekarang, Mies Hilgers berhasil mengunci posisi reguler di tim utama FC Twente. Nah, melihat semua itu tadi, wajar jika Indonesia memang sangat beruntung menjadi negara yang akan diperkuat oleh pemain yang dikit-dikit nyinyir itu. Meskipun begitu, nggak tahu kenapa masih ada aja orang-orang di Indonesia yang masih skeptis sama kualitas Mies Hilgers. Bahkan ada juga nih yang mengatakan kalau seharusnya Indonesia nggak butuh back lagi karena di sana udah ada Rizky Ridho, pemain yang kemungkinan posisinya akan tergusur dari tim utama apabila Mies masuk. Tapi siapapun yang ngerti bola, jelas gimana bisa level Liga 1 yang bahkan sekarang rankingnya ada di bawah Liga Kamboja bisa dibandingkan dengan bek yang main di Liga nomor 6 Eropa plus membela klub yang masuk kategori 5 tim raksasa Liga Belanda. Memang dengan skala respect buat Rizky Ridho, tapi bagaimanapun level Mies masih 2-3 level di atas. Dan itu fakta yang sejatinya nggak perlu diperdebatkan. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, keputusan Mies Hilgers yang akhirnya memilih Indonesia mendapatkan tanggapan serius dari legenda sepak bola Belanda, Robin van Persie.
di mana Van Persie merasa heran dengan keputusan Mees yang dinilai terlalu buru-buru. Baginya, dengan usia dan kualitas yang dimiliki, Mees Hilgers sejatinya sangat bisa untuk masuk ke timnas Belanda. Apalagi rumornya, ia kini menjadi incaran dari 3 tim top Eredivisie, yakni Ajax, PSV, dan Feyenoord. Dan selain 3 nama tadi, 2 raksasa Liga Skotlandia, yakni Glasgow Celtic serta Glasgow Rangers, juga intens mengamati dirinya. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di Eredivisie, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda. Ucap mantan bomber MU itu dilansir dari Football Premier. Yap, selain Van Persie, adapun mantan pemain timnas Belanda lainnya, Ron Vlaar, yang kini menjadi pandit sepak bola juga menyebut keputusan Mees ini terlalu gegabah. Bahkan Vlaar juga nggak segan menyindir kalau pemain-pemain keturunan Belanda yang selama ini udah menjadi pemain timnas Indonesia adalah mereka yang tak mampu menembus skuad utama timnas Belanda. Meskipun begitu, ia juga tak menapik kalau Indonesia memang punya daya tarik tersendiri bagi pemain-pemain Belanda, di mana salah satunya adalah basis supporter yang besar. Memang Indonesia punya basis supporter yang sangat besar. Itu menjadi salah satu pertimbangan banyak pemain Belanda yang berminat membela Indonesia. Saya pikir jika mereka tidak bisa bermain untuk timnas Belanda, maka dia akan memilih tim nasional keturunannya. Saya tidak tahu, dan ini pertanyaan sulit karena saya tidak melihat permainan mereka. Kalau saya pribadi, sejak usia muda, saya selalu mencoba untuk menembus tim utama timnas Belanda. Ucap Vlaar dilansir dari Soccer News. Lebih lanjut, 2 mantan pemain Belanda tadi diketahui meminta Mees untuk memikirkan lagi keputusannya sebelum nantinya ia benar-benar resmi jadi WNI. Karena secara kualitas pun, Mees Hilgers ini bahkan gak kalah jauh dari 3 bek di timnas Belanda yang ada saat ini, yakni Steven Botman, Jan Paul van Hecke, dan Mickey van de Ven dari sisi defense. Akan tetapi yang membedakan Mees dengan 3 bek tadi adalah soal gaya main. Yap, dibandingkan dengan 3 nama tadi yang secara style bukanlah seorang ball playing defender murni, di mana mereka hanya sesekali maju membantu serangan terutama ketika situasi bola mati. Sedangkan Mees, berdasarkan penjelasan scouting stats, adalah tipe bek tengah yang nyaman memegang bola, di mana akurasi umpan Mees Hilgers berada di angka 88,8% per game musim lalu. Dan ini membuatnya tergolong sebagai pemain dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian, hal paling mentereng darinya adalah kemampuan merebut bolanya. Yap, Mees Hilgers punya catatan keberhasilan merebut bola sebesar 91,2% per game musim lalu. Yang mana angka itu juga tergolong salah satu yang tertinggi. Atas dasar itulah, wajar sih kalau Van Persie dan Ron Vlaar sampai meminta Mees Hilgers mempertimbangkan lagi keputusannya. Apalagi di timnas Belanda juga pastinya butuh regenerasi mengingat Van Dijk udah 33 tahun. Ake udah mau 30 tahun dan mulai rentan cedera. Jadi secara peluang, Mees masih sangat bisa bersaing. Yap, terlepas dari apapun, kayaknya Mees Hilgers udah mantap buat membela Indonesia. Dan Mees sendiri mengaku kalau ia udah mempertimbangkan segalanya dengan matang. Jadi, gak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Kemudian soal kecocokannya main di sistem Shin Tae-yong, ya sudah pasti. Back yang jago build up itu plus jago juga dalam merebut bola, benar-benar pas jadi tandem bagi JISS, yang lebih bertipe sebagai yang sangat mengandalkan timing. Nah, kalau udah begitu, mantap benar deh lini belakang kita, berarti kan kipernya main di MLS, backnya level Serie A, Eredivisie, dan IPL, walaupun tim muda sih, tapi nggak apa-apa. Kemudian wingbacknya yang di kiri level Eredivisie, dan kanannya level Liga Utama Belgia yang bagaimanapun masih 11-12 sama Liga Belanda. So intinya, sebagaimana yang udah dikatakan oleh Pak Erik, jangan pernah ragukan nasionalisme pemain diaspora. Karena kalian nggak pernah tahu apa-apa saja yang sudah mereka korbankan demi bisa main untuk Indonesia, terutama para pemain yang usianya masih muda. Dan kalau soal timnas, ukurannya jelas kualitas, bukan berdasarkan tega nggak tega ya. Maka dari itu, buat kalian-kalian terutama 7 pendekar sakti penghujat STY dan naturalisasi, yang gak usah kami sebut nama dan tampilkan wajahnya. Kalian juga udah bisa nebak siapa orangnya? Ayolah, ngapain gitu loh? Jangan sok-sokan menilai soal nasionalisme orang lain. Mending lihat dulu, udah nasionalis belum diri kalian? Gak usah jauh-jauh deh, coba aja lihat dulu kantong kalian isinya apa, kan gitu.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.